Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak DRS Taufik SHMH. Eh, Beliau ini adalah Hakim Tinggi Justisial pada Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Benar Pak Anggi? Benar, benar. Ya. Pada kesempatan yang sangat langka ini, kita akan mencoba untuk wawancara, mendalami tentang bagaimana peran strategis yang dimainkan oleh Pusdiklat Mempim dalam upaya memberikan kontribusi peningkatan profesionalisme pada aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langsung saja Yang Mulia kita wawancara. Monggo silakan. Ya. Monggo. Apa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung melalui kebijakan pendidikan pelatihan yang diselenggarakan? Baik, terima kasih Pak Patria Utama SAGMA. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam rangkaian tugas monitoring evaluasi KPTA Mataram ini, saya diberi kesempatan bertemu dengan orang cerdas ini, Pak Patria. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Wakil, terutama Pak Sekretaris ini yang sudah memfasilitasi sehingga pertemuan saya dengan Pak Patria ini berlangsung seperti ini. Dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Jadi yang Bapak tanyakan tadi, apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai oleh Diklat Mempin dalam rangka peningkatan kinerja aparat Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Nah, sebagaimana kami diamanahkan oleh Mahkamah Agung, Diklat Mempin, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan terutama tentang kepemimpinan. Ada PKA, PKP, kemudian ada Laksar, dan seperti yang tugas saya kemari juga, itu ada pelatihan BMN, kan? Ada juga manajemen risiko. Benar. Yang menjadi dasar utama itu adalah Mempin itu karena memang diamanahkan oleh Mahkamah Agung, bercita-cita dan berkeinginan bagaimana menciptakan aparatur Mahkamah Agung, aparatur peradilan yang ada di bawahnya itu memang aparatur yang mempunyai kualitas-kualitas yang mumpuni. Sehingga core bisnis kita, yaitu tentang pelayanan terhadap masyarakat, nah, Diklat Menpim itu bercita-cita dan berkeinginan dan mengharapkan itu seluruh aparat peradilan itu bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Nah, itu kuncinya itu. Bagaimana kita menciptakan aparatur-aparatur pengadilan untuk bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Pelayanan prima itu sudah termasuk di dalamnya itu integritas sangat terjaga. Integritas sangat terjaga gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Baiklah, kan tidak semua bisa akan hadir dipanggil seluruhnya karena secara kapasitas tidak mungkin karena jumlah pengadilan dan aparatur sangat banyak gitu kan. Bagaimana mekanisme seleksi untuk peserta diklat? Apakah ini dikhususkan untuk beberapa kalangan atau memang itu ada kebijakan yang khusus dilakukan oleh Pusdiklat untuk melakukan penjaringan? Ya. Untuk penjaringan terhadap peserta pelatihan itu kita terutama itu melibatkan eselon 1 Dirjen. Dirjen Badilum, Dirjen Badilak, Dirjen Dilmiltun. Nah, dari situ kita melibatkan itu satu.
Yang kedua, kita juga membuka di web kita itu pendaftaran peserta. Nah, ketika itu yang masuk, maka kita yang pertama kita prioritaskan itu adalah yang memang dibutuhkan untuk diikutkan pelatihan. Tentu pelatihan itu juga dasarnya kita itu bisa melaksanakan dengan anggaran. Ya. Ketika anggarannya banyak, kita bisa melakukan pelatihan itu beberapa angkatan. Iya. Nah, beberapa angkatan kan gitu. Nah, tetapi intinya itu akan kita prioritaskan memang yang sangat dibutuhkan untuk kita ikut sertakan pelatihan. Yaitu artinya apa? Dibutuhkan untuk satker. Iya. Seseorang yang sudah menduduki jabatan tetapi belum mengikuti pelatihan. Nah, ini yang memang yang diutamakan gitu. Jadi ada dua cara untuk rekrutmen peserta dalam pelatihan yang kita adakan di Mempin. Kayak PKP terus nanti PKA PKA, gitu. iya. Oke. Eh, sebagai penyelenggara pendidikan pelatihan, bagaimana pendekatan dalam diklat? Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di internal Pusdiklat MPIM? Ya, pendekatan yang kita lakukan itu karena memang sesuai dengan perkembangan zaman juga. Dan kita juga sudah merubah pola-pola pelatihan dari yang dulu kita lakukan yang terasa sangat monoton. Dan itu juga berdasarkan masukan-masukan yang ada dari alumni-alumni peserta. Kemudian juga masukan-masukan yang kita terima dari Eselon 1, Pak Dirjen-Dirjen gitu kan. Iya, Pak. Supaya tepat sasaran pelaksanaan pelatihan itu, kita juga merubah pola pelatihan yang kita lakukan. Kalau dulu monoton, pemberi materi itu ngomong gitu aja kan. Yes. Ceramah, ya. Ceramah gitu, berkepanjangan gitu kan. Sekarang sudah meningkat kepada diskusi. Diskusi itu lebih kepada diklat itu memberikan materi kepada peserta sebelum masuk ke pelatihan. Iya. Nah, itu menjadi acuan untuk dijadikan bahan diskusi. Oh, ya. Nah, sehingga di pertemuan seperti itu akan berkembang, materi yang diberikan oleh diklat itu akan berkembang. Sekaligus berkembangnya itu dari masukan-masukan yang ada di peserta. Dan itu sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena bisa jadi dari Satker A belum mengetahui, belum ada peristiwanya, belum ada menangani masalahnya. Iya. Tapi dari Satker B sudah ada. Sementara itu ada kaitannya dengan materi pelatihan yang kita laksanakan. Nah, bisa jadi itu tidak ada di modul, tidak ada di program, ya kan gitu, tidak ada di kurikulum, tetapi itu bisa dikembangkan. Dan itu kita pahami sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk pelaksanaan pelatihan sekarang ini. Kenapa? Karena itu, cara itu yang memang apa namanya itu ya. Kalau kita melihat dari segi manajemen risiko, nah itu tercapai itu. Apa yang kita ingin dalam pelatihan itu tercapai itu. Dalam artian memang peserta itu memahami betul jadinya. Berkembang ilmunya tentang tusinya masing-masing. Gitu. Perkembangan dunia informasi ini kan sangat pesat, ya Mulia. Dan pemanfaatan teknologi saya kira sudah sangat begitu merata hampir di seluruh sektor, termasuk juga di sektor pendidikan. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Pusdiklat dalam proses pendidikan dan pelatihan ini? Ya, Diklat Mempim tidak bisa keluar dari pengaruh teknologi. Bahkan Diklat Mempim itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diadakan. Seperti sekarang kan, AI kan ada itu ya. Nah, AI itu ketika kita sekarang ngomong A kepada peserta, nah, di saat kita ngomong, peserta sudah bisa mencari apa itu A gitu. Kan gitu. Benar. Nah, dengan menggunakan teknologi seperti itu, bagaimana kita membuat suasana pelatihan itu jadi hidup
Jadi hidup itu dalam arti begini, peserta mengetahui lebih luas terhadap materi yang diadakan dalam pelatihan itu, tetapi dia juga tahu karena memang itu bagian dari materi. Iya. Nah, kalau nggak bagian dari materi, dia tidak akan buka AI, Iya. tidak akan menggunakan teknologi, tidak akan mencari informasi bagaimana materi yang diajarkan itu akan terserap, akan diketahui gitu. Jadi teknologi itu memang kami pikir bukan saja di Menpin, seluruh badan-badan pelatihan yang ada di Indonesia itu udah pasti itu. Oke. Menggunakan teknologi sebagai alat penunjang, pelancar, pemberhasil pelaksanaan pelatihan yang kita lakukan. Yang terakhir ini Pak, mungkin pendidikan ini kan pada ujungnya kan harus dinilai. Apakah dia berhasil apa tidak? Apa indikator yang atau hasil evaluasi yang dilakukan oleh Diklat Mempimi untuk mengukur suatu pelatihan itu berhasil apa tidak? Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Kalau indikator apa yang dikatakan menjadi ukuran bagi Mempin seorang yang sudah mengikuti pelatihan, itu yang jelas peserta sendiri merasa puas. Merasa puas itu dalam arti bisa jadi beliau menyatakan, saya senang mengikuti pelatihan ini karena saya jadi tahu yang belum saya tahu. Saya senang mengikuti pelatihan ini karena saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya senang mengikuti pelatihan ini karena saya yakin bisa meningkatkan kerja di tusi saya gitu. Nah, itu antara lain kan. Nah, kemudian untuk lembaga itu kita sering mendengar dari pimpinan-pimpinan yang mengutus pesertanya pelatihan itu. Wah, kami umpamanya kita buat dulu PTA Mataram ya. Wah, ketua PTA Mataram ngomong, wah syukur sekali itu kasubag saya atau kasub saya mengikuti pelatihan. Sepertinya setelah mengikuti pelatihan jauh berubah cara kerjanya, pola kerjanya jauh berubah gitu. Nah, ini yang kita harapkan itu. Nah, itu menandakan indikator keberhasilan kita melaksanakan pelatihan itu. Tapi itu tidak semua, Pak. Tidak semua. Dan itu sesuai dengan barangkali sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan cita-cita mereka mengikuti pelatihan, sesuai dengan kemauan mereka mengikuti pelatihan yang dikaitkan sesuai dengan keseriusan mereka itu mengikuti pelatihan. Orang biasanya serius karena memang butuh, karena memang bagus, karena menyenangkan. Nah, itu. Nah, kalau sudah 3 ini dipenuhi, nah itu hasilnya pasti maksimal itu. Tetapi kan kita lihat nggak semua orang mempunyai prinsip seperti ini. Benar. Maka ada yang kita dengar itu malu kita dengar, Pak. Oh, saya beruntung dipanggil ke Megamendung. Saya melihat indahnya Megamendung. Jadi indahnya Megamendung yang dilihat keuntungan itu bukan hasil dari pelaksanaan pelatihan itu yang diceritakan. Ini kita maklumi. Kita maklumi. Karena kualitas seseorang itu tidak sama. Ibarat kelapa katanya kan. Kan ada mumbang, kalau bahasa kaminya kita ada mumbang, ada yang bagus kan gitu. Ibarat kita petani juga padinya juga nggak ada semuanya yang boneh itu kan. Kan gitu, ada juga yang apa. Jadi kita maklum lah tentang itu. Terakhir yang mulia. Ini kan mulia sejak kemarin hadir di PTA Mataram. Kita ingin dengar dulu bagaimana kesan yang mulia setelah ini melakukan evaluasi dan berinteraksi dengan di PTA, baik dari urusan pimpinan sampai dengan di bawah, telah muter-muter melihat situasi di sini. Bagaimana kesan yang mulia? Pertama, kesan saya itu sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Karena memang itu kenyataannya.
saya banyak satker yang saya kunjungi dalam rangka tugas. Ini terkesan di PTA Mataram. PTA Mataram itu yang buat kesan itu apa itu? Aslinya itu Pak. Kemana-mana sudut kita pandang itu bersih, kemana-mana sudut kita pandang itu indah, kemana-mana kita pandang sudut itu bersih. Nah, ketika itu di salah satu kantor yang kita pandang, wah kita juga kan lega itu. Ya. Ini udah pasti nih, di dalamnya warganya pasti juga tentram gitu. Tentram kan gitu. Itu dari segi fisik kantor, alhamdulillah. Sampai dari ke belakang saya juga ke musala, salat itu kan. Lorong-lorong yang saya lewati juga ternyata sama aja dengan ruangan yang di dekat ruangan di depan pintu Pak Ketua, pintu Pak Wakil. Kalau di yang dulu-dulu barangkali ya. Ya, kalau yang bersih itu yang rapi itu di depan kamarnya ketua, depan kamarnya wakil, depan kamarnya panitra, sekretaris, gitu kan. Nah, kalau depan ruangnya hakim sudah nggak bersih. Itu kan dulu ya. Kalau sekarang kan ada cerita nenek kita. Wes ndak zamannya saiki kan gitu. Nggak zamannya sekarang lagi seperti itu kan gitu. Nah, saya meyakini itu di PT Mataram ini seperti itu. Tentu dengan melihat itu bangga sebagai orang yang bertamu kemari, bangga dengan itu dan harapan salam kami kepada Pak Pimpinan ini dilanjutkan dan masih bisa banyak ditingkatkan. Nah, kemudian dari segi keramahan, kami merasakan sejak kami sampai di sini dan kami yakin sampai saat ini, sampai kapanpun keramahan itu ada. Dan itu kami yakin, itu sudah sejalan dengan suasana kantor yang indah, itu diisi oleh orang-orang yang indah. Nah, itu sudah sejalan, sudah sejalan itu. Nah, saran yang kedua barangkali kita 2 tahun ini melakukan latsar. Ya. Latsar ya. Ya. Nah, mudah-mudahan di sini di PTA Mataram ini juga atau di satkernya itu ada anak-anak kita yang masih diploma. Ya, didorong aja kuliah lagi. Oh ya. Didorong kuliah lagi. Kalau juga nanti sudah sarjana S1 gitu kan. Iya. Nah, apalagi yang sarjana S1 itu cakim, sudah jadi hakim. Iya. Didorong aja Pak supaya S2 gitu. Didorong supaya S2. Karena kita merasakan bahwa jenjang pendidikan itu juga mempengaruhi alur pikir. Ya, Jenjang pasti. pendidikan itu juga mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya. Nah, mempengaruhi pola pikir seseorang. Dan kita tetap berkeinginan semua Mahkamah Agung, peradilan yang ada di bawahnya itu berkeinginan warga Mahkamah Agung, warga Badan Peradilan selalu meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas kecekatannya itu. Nah itu barangkali saran-sarannya. Enggak banyak-banyak sarannya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Yang Mulia Ya, baik. atas kesempatan ini dan kami metik banyak sesuatu yang memberikan modal untuk kita akan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Ya, terutama ini masalah pendidikan ini memang sangat penting ini. Ya. Ya, baiklah para pemirsa dimanapun Anda ada, demikian wawancara singkat kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan PTA khususnya dan kemajuan Mahkamah Agung depan. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cut.